Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini, dan di video kali ini gua mau ngasih tahu kalau iOS 15.1 itu udah resmi dirilis. Jadi siapkan device kalian, siapkan koneksi internet kalian, karena gue yakin kalian akan melakukan update ke iOS 15.1 ini. Jadi ini udah gua update ya, ini ya pakai iPhone XR. Lo bisa lihat sendiri di sini. iPhone XR ya udah di 15.1. Ini yang udah gua custom housing ke 13. Jadi di sini size-nya itu sebesar 1,34 GB. Ini posisi awalnya dari iOS 15.0.2 ya. Jadi semakin lawas posisi iOS kalian sebelumnya, maka akan semakin besar juga untuk size-nya. Untuk cara download dan installnya, gue yakin mayoritas dari kalian udah tahu, bisa secara langsung dari HP-nya atau bisa via PC atau laptop juga bisa. Kalau masih bingung, kalian bisa cek video-video gue sebelumnya karena gue udah pernah bikinin untuk kalian. Untuk build numbernya di sini 15.1.19b74 ya di iPhone XR gue ini, dengan firmware modemnya yaitu 4.01.01. Kalau untuk battery health-nya di sini ada di angka 87% ya. Ini gue bingung, gue nggak tahu kenapa, aneh banget karena sebelumnya itu cuma 86%, sekarang malah jadi 87%, malah naik loh. Itu dia kenapa gue nggak terlalu percaya baterai health itu sebagai patokan baik buruknya dari suatu baterai, karena emang nggak 100% akurat sih menurut gua. Dan berbicara tentang daya tahan baterainya, gua baru coba sehari ini dan nggak kerasa apa-apa, nggak ada perubahan yang besar, masih kurang lebih sama sih. Cuman yang gua lebih rasakan itu untuk bodi belakangnya ini agak lebih dingin dari biasanya ya. Jadi nggak terasa lebih panas pas gua gunain aplikasi-aplikasi harian seperti yang gua pakai sebelumnya. Jadi untuk baterai gue bisa simpulin belum ada perubahan apa-apa ya selama 1 hari ini. Selanjutnya kita akan coba tes core Geekbench-nya, Geekbench 5 di sini. Kita tes untuk CPU benchmark-nya, kira-kira dapetin angka berapa ya. Kita run benchmark dan tungguin aja prosesnya sampai selesai. Oke, jadi ini udah selesai untuk tes Geekbench core-nya, dan ini lumayan anget sih kalau lagi ngetes kayak gitu. Single core-nya gue dapetin di angka 1100-an, terus untuk multi core-nya cukup besar ya, 2640. Ini bagi gue perubahan yang lumayan dari iOS sebelumnya di 15.0.2. Tapi gue bisa bilang ini cukup stabil sih, nggak terlalu besar juga perubahannya. Dan walaupun begitu, gue nggak bisa ngejamin juga performanya bakalan bagus banget. Karena selama seharian ini gue coba pakai ya masih cukup enak sih, nggak lebih ngebut juga. Ya bisa dibilang cukup lah, nggak terlalu berbeda banget dari iOS sebelumnya. Sekarang kita berbicara apa aja yang baru di iOS 15.1 ini. Jadi di iOS 15.1 ini SharePlay sudah diaktifkan kembali. Yang mana sebelumnya di perjalanan iOS 15.0.1 dan 15.0.2 itu sempat ditahan terlebih dahulu karena sedang dalam perbaikan dan disesuaikan agar dapat digunakan dengan maksimal oleh para Apple user nantinya. Sekarang akhirnya Apple udah yakin dan memasukkan kembali si SharePlay ini. Kita bisa pergi ke setting, lalu pilih FaceTime. Nah, di bagian tengah sini ada SharePlay dan sudah bisa kita on off kan di bagian sini, oke? Dan kalau kita lihat di aplikasi music, ini sempat gua screenshot, nanti akan ada pop-up seperti ini ya. Jadi ini pop-up dari SharePlay tadi ya, jika kita mau play music atau Apple TV atau yang lainnya, sekarang sudah bisa secara otomatis menggunakan SharePlay ini. Jadi buat kalian yang belum tahu SharePlay itu apa, jadi ini tuh semacam fitur yang bisa bikin kita dengerin musik atau nonton film yang sama secara sinkron dengan teman kita melalui aplikasi FaceTime. Jadi kalau pas kalian melakukan video call FaceTime lalu buka Apple Music misalnya, setel musik favorit dan pilih SharePlay, maka lawan video call kita akan mendengarkan musik yang sama. Jadi ini keren banget sih menurut gua. Selanjutnya yang baru, apalagi kalau kita lihat di keterangan sini, jadi Apple ngerilis kemampuan video ProRes untuk iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max. Nggak cuma foto, dia bisa video juga. Jadi itu semacam fitur yang bisa ngasih jepretan yang lebih maksimal. Dari segi pewarnaan objeknya jadi lebih dipertajam dan diperdetail lagi. Sayangnya selain iPhone 13 Pro Series itu belum bisa menggunakan fitur ini. Kemudian di iOS 15.1 ini Apple juga memperbaiki storage bugs yang terjadi di iOS 15 kemarin. Jadi untuk total penggunaan penyimpanan dari keseluruhan di sini dan di bagian iOS data system ini udah nggak ada 0 KB lagi, yang mana di iOS 15.0.1 dan 0.2 kemarin itu sempat muncul 0 KB ya. Jadi nggak kedetek berapa size yang muncul. Oke, jadi seperti itu.
Dan di bagian bawah sini untuk iOS data system ya, dia lebih kecil sekarang untuk data sistemnya, nggak nyampe 1 MB. Yang mana sebelumnya tuh ada di angka 4 MB, jadi sedikit demi sedikit berangsur surut. Selebihnya sih gue nggak ngalamin bugs apa-apa di iOS sebelumnya, dan semoga aja di iOS baru ini nggak ngalamin bugs juga ke depannya. Terus untuk updatean iOS selanjutnya kita akan bertemu di iOS 15.2 beta 1 ya, yang kemungkinan akan dirilis 1-2 minggu ke depan. Jadi tinggal kalian nikmatin dulu aja iOS 15.1 ini, kira-kira ada bugs atau enggak, lebih bagus ketimbang iOS sebelumnya atau enggak, bisa kalian ceritakan aja di kolom komentar, oke? So, gua rasa gitu aja video dari gua pamit.